a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya al-babul hadi wal arba'un, bab yang ke-40 bisyukri, menjelaskan kaitan dengan sifat syukur. I'lam katabilah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qarana asyukra, Allah sertakan syukur bizikri, dengan zikir. Allah letakkan, Allah barangkan syukur dengan zikir fi kitabihi, di dalam kitab, ma'a annahu qala wala dzikrullahi akbar, di dalam surah Al-Ankabut, wala dzikrullahi akbar, dan hendaklah berzikir kepada Allah akbar, yang maha besar. Faqala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah aku, zikirlah kepadaku, sebutlah aku. Mana disini Allah adhkurkum, maka pasti aku akan mengingat kalian, pasti aku akan menyebut kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Nah, ini ayat Al-Quran menjelaskan Allah membalaskan antara syukur dengan menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum, tidaklah Allah menyiksa bi'adabikum, dengan azab kepada kalian, in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Nah, demi janji dari Allah, selama yang berusaha bersyukur, selama beriman, maka Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka. Wa qala ta'ala wa sanajzi syakirin, dan kami akan membalas, memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur, dan tentu balasan yang sempurna hanya di negeri akhirat. Kita dalil ayat-ayat tentang sifat syukur. Wa qala azza wa jalla ikhbaran an iblis, firman Allah SWT, ikhbaran, berita, an iblis, dari iblis al-la'in, yang dilaknat, yang terburuk. La'aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menjauhkan kepada mereka siratal mustaqim, akan jalanmu yang lurus. Inilah janji dari iblis kepada Allah bahwa mereka pasti akan menyesatkan umat
lewat mencela ciptaan Allah atau lewat mencela dan bisa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka syakirin, yakni orang-orang yang bersyukur. Jadi maksud ayat ini, tidak engkau dapati kebanyakan mereka bersyukur. Berarti dari sekian banyak manusia, ia sulit selepasnya syukur. Ia doyan dengan syukur, ia doyan dengan syukur. Dalil selanjutnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. Muncul pertanyaan, si loe ayat-ayat perintah tentang syukur. Terus dijelaskan tentang kelebihan dengan bersyukur, ganjaran bagi orang yang bersyukur akan diberikan surga di sisi Allah SWT. Lalu akan seorang syukur ini sedikit dengan salah, sehingga pertama tentu harus yang belum usami ketahui berbeda ciri-ciri dengan syukur. Mendiara ciri-ciri ini berarti saat pertama hati meyakini bahwa segala pemberian ini datang dari Allah. Ini ciri syukur saat pertama. Hati yang belum usami benar-benar meyakini bahwa selepuan senikmati dari apakah rezeki nikmat sehat segala macam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam hati kecil dari masih berat maksud akui itu akan dijaga terus untuk lancar urusan, diminta dengan lancar urusan, mengakui dalam diri bahwa dia hebat, dia kuasa, dia bersyukur secara dengan tahu bersyukur. Maka perhatian hati ini benar-benar yakin selepas ini super dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, hati tidak pernah merasa memiliki apa yang kita miliki saat ini. Hati dari kita terbaik merasa bahwa kita yang memiliki. Harus diyakin Allah yang memiliki. Perhatian sampai agak seluruh ayat yang Allah ajarkan kepada kita saat ini musibah. Nabi ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya diri kita milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jadi diri selepas ini Allah memiliki. Awak tadi berarti Allah memiliki. Harta benda Allah memiliki. Termasuk roh nyamuk tadi Allah memiliki. Berarti roh Allah yang selepas Allah itu aku berdoa. Berarti kita berdoa nabi-nabi berarti kita lagi miskin. Kita apa? Yang punya hanyalah Allah SWT. Maka yakinkan dalam hati ini bahwa kita tidak punya apa-apa. Saat itu berdoa hanya sekadar titipan. Saat titipan berarti ada kecil. Bukan kita yang punya. Kalau dia jadilah seperti tukang parkir. Sebagai tukang parkir ini tertitipan mobil, awak sadar boleh titipan malah. Dalam mobil dan titipan, sekarang titipan dan leceh tidak ada nyawa. Maka ketika mobil lalu, motor lalu, lalu. Nah, saat lucu ketika awak semua dengan titipan parah, butuh bensin di kucingan ini. Rasa memilih boleh ada sini. Ini juga malah maka sejatinya
yang kita miliki saat ini hakikatnya adalah milik Allah dan harus kita yakini ada termasuk dari orang yang bersyukur. Terus yang kedua, lisan selalu mengucap kalimat alhamdulillah. Tanda syukur, ciri-ciri syukur, tidak perlu lupa lisan masih untuk selalu kita ucap kalimat alhamdulillah. Sampai dalam syukur ucap alhamdulillah. Bahkan seandainya pun mau musibah tetap masih sebut alhamdulillah. Masih kadang perlu terima bisa. Keseliu, jempol, keseliu, bola. Tetap disebut alhamdulillah. Sampai alhamdulillah sekadar jempol denaya. Dan yang bola naik tetap masih sila baca alhamdulillah. Sampai naik dalam bola iman. Akhirnya syukur ini selalu tetap ucap kalimat alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nabi makna segala puji hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Berarti selain ini dia layak untuk terpuji. Yang puji manusia dengan kecantikan, ketampanan. Siapa yang memberi dia cantik? Siapa yang memberikan dia tampan? Allah. Berarti Allah yang layak dipuji. Ada semua dengan terpuji lantaran kehebatan, kecerdasan, kebaikan. Namun sampai terpuji. Sebenarnya sepantas terpuji adalah Allah. Kenapa? Karena Allah yang menutup aibnya, sehingga yang nampak seolah ia pun terpuji si manusia. Seandainya Allah tampakkan aib, dia mungkin terpuji. Kenapa? Karena nampak aib di hadapan manusia. Maka bersyukurlah bahwa kita masih menjaga aib di sini-sini. Tapi ada sebagian orang yang melakukan kesalahan, melakukan aib di malam hari, tertutup aib di sini-sini tersebut. Lalu pas lemak, pas Allah sebut aib, ternyata ia cerita aib dia. Maka inilah orang yang tak diampuni dosanya. Ketika Allah tutup aibnya, tetapi mereka malah membongkar aibnya sendiri. Ini yang terjadi di zaman makin malah dia malah hilang sebut aib malah dibongkar. Ditampakkan dengan bangga mereka melakukan kesalahan maksiat segala macam. Ia pun di dalam kalimat alhamdulillah al-niki makna lil istiqrar. Nabi kena totalitas, keseluruhan. Nabi pun Allah berkata, saat kita memuji persoalan pemandangan, maka kita memuji Allah menciptakan pemandangan seindah. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, apakah bentuk fisik segala macam, maka kembali kepada Allah yang menciptakan. Maka yang kena alhamdulillah istiqrar. Terus keempat, ciri dengan bersyukur, mengucapkan ungkapan terima kasih kepada orang yang menjadi wasilah Allah berikan rezeki. Mengucapkan terima kasih kepada yang menjadi jalan nikmat. Selepas ini Allah pimpin nikmat, Allah yang memberikan nikmat. Cuma Allah titip langan jalur manusia. Secara dengan bantu dia berurusan. Nah bantuan ini hakikat Allah lah. Pas kepegawaian, tapi upah ongkos Allah langan ongkos ini upah nih lewat jalur bos nih, lewat jalur manusia nih, lewat jalur dengan nih. Maka saat kita dibantu diberi, ucap alhamdulillah, ucap terima kasih kepada dengan ini karena sebab dia jalan dia langan nikmat karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur dan di sini Allah pada syukur bukan sebantu si manusia disebut alhamdulillah, ucapan terima kasih. Ketika kita mengucapkan terima kasih untuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya
ambilkan hadir rezeki ini sampai juga apakah dengan bantuan infak, sedekah segala. Allah berikan kita ilmu, ambilkan hadir ilmu ini sampai juga. Sepertinya lakukan ketaatan kebaikan, maka ia akan syukur diri dengan sabar bersyukur. Lemon berdua ilmu, berdua rezeki dan untuk diri itu tidak dia jadikan rezeki atau ilmu ini sebagai ajakan untuk taat kepada Allah. Ada dia syukur akan harus bermanfaat berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, ciri dengan syukur ini anggota tubuh bergerak dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT. Bergerak, kaki melangkah, tangan memegang, mata melihat, telinga mendengar, segala macam aktivitas gerak-gerik tubuh. Tujuan ini hakikatnya sedikit untuk beribadah kepada Allah. Dan memang terpenuhi ciri-ciri sabar. Hati yakin selepas pemberian Allah, lisan mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan anggota tubuh bergerak dengan tujuan ibadah. Itulah cara bersyukur sekaligus ciri-ciri dengan sabar bersyukur. Jadi harus perlu anggota sabar, hati, lisan, kaca, anggota tubuh harus pakai sejarah. Hati, lisan, kaca, anggota tubuh. Sebut dalam kitab Tabiul Ghafilin, sampai bahas. Hati Allah muliakan dengan iman. Nah, ketika arah hati manusia di dalamnya ada ma'rifat kepada Allah, maka hati ini menjadi mulia. Manusia makin jumlah bermiliar selepas berhati. Lalu searah hati mengenal Allah kurang lebih 2 miliar. Berarti hati yang 2 miliar itulah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu cukup sekadar meyakini saja dalam hati, harus terperbaharui iman ini kita cas. Ia pun terperbaharui si kalimat la ilaha illallah. Beriman cek zikir dia buat pegawai ibadah dia buat segala macam, maka berkah hati. Ibarat HP lemon tetap tergelu di rumah cas lemah baterai, kan baru setiap video terus cek mati. Maka perbaharui cas. Salah satu cara tercas ini, yakni kumpul di majelis majelis ilmu, majelis zikir. Ini hati. Terus yang kedua lisan. Nah, lisan ini pun Allah muliakan ketika lisan ini sudah bersyahadat. Ketika lisan ini mengucap kalimat-kalimat zikir, ketika lisan ini membaca ayat-ayat Allah, maka mulia jadi lisan ini. Lamun lisan ini mah tegaduh untuk membaca ayat-ayat Allah atau mengucap kalimat-kalimat zikir, dia mulia. Saat kedua terakhir, anggota tubuh dimuliakan oleh Allah ketika anggota tubuh ini difungsikan sesuai dengan kehendak atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perlu anggota yang harus sepaket sejalan, yakni hati, lisan, kaca, anggota tubuh. Termasuk ibadah sembahyang pasti dilalui. Ia benar rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, karena sepaket hati, lisan, kaca, gerakan. Ketika tiap rukun sampai takbir bergerak berbarengan, hati berniat, terus mengucap kalimat takbir Allah Akbar, sambil angkat kaki menghadap. Jadi harus sejalan. Ini yang kaitan dengan ayat Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka jadilah orang yang sedikit seketik dengan bersyukur. Berarti bisa jadi kita tidak termasuk dari bagian
mudah-mudahan tanya lebar biasa sedikit. Wa qad qata Allah Ta'ala, dan sungguhnya Allah memutuskan, menetapkan bil mazidi, dengan menambah, ma'asyukri, besertaan syukur. Arti saya syukur, maka Allah tetapkan jantung yang tetap. Walam yastasni, dan tidak ada pengecualian. Faqala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Terus selanjutnya ayat wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, niscaya aku akan kurangi nikmat. Saya kebalikan menambah, berarti mengurangi. Ketika hamba bersyukur cenderung untuk nikmat. Ketika hamba niki kufur, niscaya akan aku kurangi nikmat. Tetapi inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat berat. Sebab meskipun manusia ini karena gawe dosa tidak ada istilah mengurangi nikmat saking sayang asapun kebahagiaan. Seandainya satu saja kesalahan manusia, Allah berhak menyiksa sampai mati. Tetapi saking sayangnya Allah pada kita, ketenangan masih tetap bebas meskipun si kerang gawe dosa barang tetesan air hujan yang berdampak saking luwih, saking banyak. Nah, inilah gambaran si luwih itu. Ada aku di sisi Allah. Dek orang ini mah tetap terus. Lalu seandainya terkufur, Allah ingatkan di akhir ayat inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Menunjukkan bahwa lalu terkufur, ingat-ingat azab. Dengan setan menjauh dalam neraka niki kufur. Berarti dengan setan menjauh surga syukur enggak mengisi. Syukur surga dah. Mengkufur neraka. Bagaimana dengan syukur tanpa surga? Karena hatinya jika itu Allah, lisannya jika itu sebetulnya anggota tubuhnya jika itu untuk melakukan ketaatan pada. Berarti dengan penghuni neraka saya kufur, sebalik hati, lisan, anggota tubuh kan sesuai dengan petunjuk Allah. Ia berkata inna azabi lasyadid. Wastasni, dan aku mengecualikan fi khamsati asya, di dalam 5 sesuatu, 5 perkara. Fil ignai, di dalam igna, kekayaan. Wal ijabati, dan pengabulan. Wal rizki, dan rezeki. Wal maghfirati, dan maghfirah. Wat taubati, dan taubat. Jadi 5 perkara ini kuasa dari Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal contoh kaitan dengan pertama al-ighna, kaya, sugih. Fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya'a. Maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian min fadlihi, dari karunia-Nya, insya'a, jika Dia menghendaki. Ini jawaban bagi dengan misal makin syukur kepada Allah. Lalu diterus secara zahir rezeki. Akhirat dengan sandi syukur kepada Allah, dikufur lalu rezeki terus pertama. Ini dalil, sebab ini adalah ketentuan Allah, kehendak Allah. Insya'a, jika Allah kehendak. Ada orang kafir, buk maksiat, buk penjahat, lewat kepeng lu, hati bener lu, sugih luar biasa. Kenapa? Padahal mereka dia syukur lu, sugih luar biasa. Ini adalah kehendak Allah. Karena bisa jadi itu bukan sebagai tanda syukur yang ditambah rezeki di situ, tapi itu adalah istidraj.
Abdurrahman bin Auf, orang yang jelas masuk ke dalam surga lalu terakhir. Nah, berharap dengan kafir musuhnya, wah jelas dia tanah surga, gue ada tersiksa dengan berlipat-lipat siksaan. Ayo bahaya di istirahat. Jadi ini lebih ngepur di situ lah kekuasaan itu bahaya senang aku lengkap segala macam. Tetapi nanti azabnya ada. Waqala, dan berfirman Allah SWT, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya, maka menghilangkan akan bahaya tad'una ilaihi yang kalian berdoa kepadanya, insya'a jikalau Allah menghendaki. Nah, arti loe hamba ketika berdoa apakah terkabulan atau tidak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikatnya salah doa ya pasti terkabulan. Cuma cara pengabulan beda-beda. Ada dengan boleh dengan gaji tunas, dia mau beli motor, ternyata dia mau beli dari sepeda kan, atau barang lainnya. Hakikatnya terkabulan, tapi Allah lebih tahu keadaan hamba seandainya motor dan sepeda dan saya semakin lalai kepada Allah kemudian diisi barang lain. Atau seandainya terkabulan di dunia lebih di akhirat. Ayo berzul sebagai Rasulullah kalau dulu terkabulan di dunia lalu dengan sebab dulu pahala ibadah. Sebab dulu ini adalah syariat. Setiap pegawai maka membuat pahala. Dan di akhirat ia lewat pasti ada itu. Sampai dalam sebuah riwayat sebentar setiap berdoa dia mau terkabulan. Lalu pas nilai akhirat dia mendapatkan pengabulan doa sekarang berdoa di dunia lah cukup luar biasa. Sehingga ibadah pengabulan doa di akhirat daripada temu berdoa di dunia. Seandainya berdoa yang kaji mudah senang, terkabulan senang bila nekat senang di dunia ini antu doa jelunya senang, lalu jelu kedua belum tentu. Lalu tunas senang terus bahagia tertulah dan selamat lemai akhirat terkabulan selamat senang bahagia abadan abad. Ini kita beda pengabulan itu dari lemai beda dengan pengabulan dari dulu. Waqala, dan berfirman Allah SWT, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah SWT akan memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa dikira-kira. Arti tak terduga dengan satu pegawai alam-alam dia mau nabi malah satu pegawai lain urut. Kadang pernah masih tunjuk kepek kelaparan tiba-tiba ada ini rezeki hak Allah SWT semilih-milih sesuai dengan kehendak dia bawa betul hukum. Sebab akibat bisa makin pegawai pasti tidak mau berbuat kepek selik kantong tadi pasti tidak ada belum tentu masih bisa jadi kepek kantong tadi pas sebulan sama tadi untuk petisi dengan atau terbanding berarti rezeki dia arah dengan buat siap-siap ke mall situ makin dalam mall buat siap-siap baju keluarga mobil masih kepek waktu jauh namun yakin diri dan nyampe tidak menyakit meskipun waktu mobil bisa jadi kehilangan atau kecelakaan pun nyampe. Ini adalah gambaran rezeki segala macam ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan baru sesuai dengan kehendak manusia.
dan itu adalah akhlak, ya, dari akhlak rububiyah, akhlak ketuhanan yang perlu kita praktekkan. Ini qala ta'ala wallahu syakурun alim. Ketika Allah berfirman wallahu syakурun alim, dan Allah Maha bersyukur, Halim, Maha santun. Arti salah satu sifat rububiyah Allah yang tentu harus kita tanamkan, praktekkan, sifat syakur dan sifat halim. Terutama halim ini dengan halim santun. Misal contoh dengan satu dua ilmu yang disebut dengan alim belum tentu santun. Banyak orang yang jadi ulama, tapi sedikit orang yang jadi ulama. Loh, dengan cakap maghrib, menggerak luar biasa. Lalu di saat bersamaan ucapan ini dijaga mas. Berengi, ya saya berengi, alim saya berengi, ulama saya. Jadi ini alim bisa dikuit. Alim ini berengi, ini berengi. Dengan ucapan-ucapan yang tak layak didengar. Ialah kayak buka TV, buka YouTube. Kalau ulama boleh masih cuma mencaci maki ulama. Lalu dia berbagai sifat rububiyah ulama, yakni santun, jaga ucapan. Sejahat-jahatnya tetap kesuruh jaga lisan. Ia jahat gara-gara ia jatuh sebulan ucapan lisan. Ucapan sekali berarti aku beda kerja dengan saya. Ia maka perlu terjaga ucapan ada santun, itu sifat halim. Wa qad jalallahu asyukur, dan Allah jadikan sifat syukur ini miftaha kalami ahli jannah, akan kunci ucapan ahli surga. Jadi lewat kalimat syukur ini adalah miftah, pembuka atau kunci ucapan lele surga. Jadi kalimat alhamdulillah ini di dunia begitu, akhirat pun masuk begitu. Jadi dunia untuk bisa masuk ke surga lakukan dua jalur, syukur dan sabar. Saya mau rezeki kelebihan syukur surga. Saya lebih ujian musibah sama surga. Lalu untuk tamu surga syukur dengan ada istilah sabar. Ini dalam Quran. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dan. Dan mereka berkata alhamdulillah. Untuk tamu surga, yaqulu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, shadaqana, yang telah menepati kepada kami wa'dahu, janjinya. Allah pernah berjanji saya taat tamu yang dalam surga. Lalu tentu tamu surga alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi surah Yunus ayat 10. Awal ayat ini Nabi dakwahum fiha subhanakallahumma. Ayat 10 surah Yunus. Doa-doa mereka dalam surga subhanakallahumma. Lema surga niki kadang lema milik Nabi pun subhanakallahumma. Lema milik dunia milik Nabi ini milik ini sebut lema tanpa menyebut Nabi pun sekadar subhanakallahumma langsung datang bidadari. Subhanakallahumma datang makanan, buah-buahan, minuman dengan segala macam merek, jenis, rasa. Sekadar mengucap subhanallah, maha suci Allah, nenek gaji datang terus rezeki. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Nah, saat kedua dengan saat tamu lema dalam surga, penghuni surga ini lemun bedait kaca sesama penghuni surga, jangan ucap ini sekadar kena salam. Bukan kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila lalu lemun ucap kena assalamualaikum kan betul. Semoga keselamatan bagi, semoga
macam ayat berucap kalimat syukur alhamdulillah rabbil baca kalimat ini insyaallah sempurna lewat kalimat ini syukur bisa dengan kafir saya dalam neraka jadi susah karena ya telik manusia surga dengan kenikmatannya itu ya susah dan siksa yang dalam neraka itu tempat seburuk. Wa amal akhbar dan adapun akhbar hadis-hadis sebut ayat-ayat ini hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan syukur. Faqad qala Rasulullah sallallahu dan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu bersabda, "At-thaimu syakiru bi manzilatis shaimi as-sabir." Adapun orang yang makan bergelor, dan tetap bergelor ya, tidak baik. Tiap jalur bergelor berlalu, maka makin at-thaimu syakir, orang yang makan lalu syukur. Ibede sekedar bergelor tidak syukur. Bermaksud bergelor bersyukur. Sebelum membaca bismillah, aku yakini ini rezeki dari Allah. Bukan niati bergelor bersama ibadah di dalam tenaga gawe amal soleh. Selesai teniki membaca alhamdulillah. Ia sebut at-thaimu syakir, orang yang makan syukur. Nabi kelebihan bimanzilatis shaimi sabir, yakni setara kedudukannya dengan orang yang berpuasa sabar. Lah, puasa benar ya. Lama kelewat jam ya, 5 sampai jam setengah 6, setengah 7. Puasa bu enak sabar. Ternyata pada derajat setara dengan orang yang mangan. Kan besok mangan. Mempuasa apa? Lamin besok syukur pada derajat dengan puasa plus sabar. Suruh puasa wajib tetap kawan. Sebelum malam hadis ini masih. Arti puasa jalan, sabar jalan. Nah saat bergelur, ada terbaik muncul sifat syukur. Jangan tetap bergelur ini dan sia-sia. Waruya an Atha, dan diriwayatkan dari Atha annahu qala, bahwasanya beliau berkata, dari Atha bercerita ini, dakhaltu ala Aisyah, aku masuk ke Aisyah, ke ruangan Aisyah, ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu, maka aku berkata, akhbirini, ceritakan kepada kami, bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu, terhadap sesuatu yang menakjubkan yang engkau pernah lihat dari baginda Rasulullah sallallahu. Wa Aisyah, silakan sedina Nabi, ceritakan di pengalaman yang kau temukan, kau lihat di dalam diri Nabi yang mengherankan, yang menakjubkan. Ketika ditanya ini apakah, maka Sayyidah Aisyah menangis. Wa qalat, dan dia berkata, wa ayu sya'nihi lam yakun ajaban. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tidak ada yang tidak menakjubkan, selalu menakjubkan. Ucapannya segala macam selalu berisi sesuatu yang penting alias menakjubkan. Sehingga beliau bercerita, atani lailatan, Nabi SAW mendatangiku pada suatu malam. Biasa, karena baginda Rasulullah adalah suaminya Siti Aisyah, boleh mendatangi Siti Aisyah di sini. Baginda Rasulullah SAW. Padahal ma'i, maka dia masuk bersamaku, fi firasi, di kasurku. Biasa, syarat semangat. Dan itu seorang suami pun berdua sifat romantis, masih jauh. Jadi au qalat fi lahafi, atau Siti Aisyah berkata dia masuk ke dalam selimut, satu selimut berdua. Baginda Rasulullah mungkin saat tipu terhadap itu siapa? Baginda Rasulullah
hatta masa jildi jildan, sampai kata Aisyah kulitku bertemu nempel dengan kulit baginda Rasulullah SAW. Lemun kulit bertemu kulit biasa, pastinya apa nih? Ternyata baginda Rasulullah summa qala, kemudian Nabi berkata, ya ibnata Abi Bakr, wahai putri Abi Bakar, alias wahai istriku Aisyah, zarini, izinkan aku. Pada bagus-bagus mani dinempel kulit. Wah, antara Nabi lah istilah ini. Nah ternyata Nabi berkata, zarini wahai istriku, izinkan aku, biarkan aku ata'abbadu li rabbi, aku beribadah kepada Allah. Qala, berkata Siti Aisyah, qultu, aku berkata, kata Aisyah, anni ahabbu qurbaka, sesungguhnya aku senang mendekatimu. Nabi sholat barat menit teman berkata situ barat menit. Lakinni awsaru hawaka, akan tetapi aku lebih mengutamakan kehendakmu. Sifat Aisyah senida teman para kajian Nabi SAW, lalu kehendakmu ingin kau beribadah kepada Tuhan, maka aku utamakan Allah dulu ibadah. Fa'azantu, maka aku memberi izin lahu kepada Nabi SAW. Ada Nabi luar biasa, tetap minta izin senina. Faqama, maka Nabi SAW bangkit berdiri, ila qurbihi ma'id, ke mendekati air. Fatawaddoa, maka Nabi berwudu. Falam yuksir sobal ma', dia tidak memperbanyak menuangkan air, arti wudu dengan air secukupnya. Tsumma qama, kemudian dia berdiri, fayusolli, maka Nabi sholat. Fabaka, maka Nabi menangis. Hatta salat dumuhu, sampai mengalir air matanya. Ala sodrihi, di atas dadanya. Tsumma raka'a, pas Nabi rukuk, fabaka, malik nangis baginda Rasulullah. Summa sajadah, kemudian Nabi sujud, fabaka, tiba-tiba beliau pun langsung menangis. Summa rafa'a rasahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, fabaka, malik mengeluarkan air mata. Falam yazal kazalika yabki, maka terus menerus Nabi meneteskan air mata. Hatta ja'a Bilal, sehingga Bilal datang. Fa'azanahu fi sholat, maka Bilal mengazankan Nabi untuk melakukan ibadah sholat. Fakultu, maka aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma yubkika, apa yang membuatku nangis? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu, yang sebelumnya dari dosa, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Jadi engkau sudah diampuni dosa, akan menirukan beribadah sampai nangis. Nabi jawaban bagi Rasulullah, qala afala aku abdan syakura, tentu aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sekelas Nabi, padahal dosa terhapus, baik yang belum atau yang sudah, yang akan dihapus oleh Allah dosa, tetapi beliau tetap menjalankan ibadah, sehingga beliau menyampaikan bahwa afala aku abdan syakura, tentu aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadikan pelajaran buat kita sekelas Nabi, luar biasa ibadah. Walima la af'alu zalik, dan mengapa tidak aku melakukan yang demikian ini? Tentu bila dengan bersyukur harus tegak ibadah itu. Wa qad anzalallahu